Kita berada di episode 57. Tak punya pendirian, dia ke kanan ikut, ke kiri juga manut. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya, berjumping lenggong tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Terima kasih banyak kepada kalian yang ribuan subscriber ataupun ribuan manusia ya, bukan robot ini, sudah mengikuti channel Pelita Hati 207 dari zaman baheula sampai zaman sekarang. Especially ya kan, special for Jahid Tel Aviv. Gue nggak akan pernah ya lupa sama dirimu sebagai editor dan juga sebagai admin juga di Pelita Hati 207 dan juga beberapa sosial media yang ditangani oleh Dese ya kan. Thank you so much. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian, ngasih tahu ini pasti deh disuruh subscribe. Ya udah deh, intermezzo biarin aja, namanya juga podcast gue, channel siapa, hayo gitu. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga dan share bila perlu. Dan juga kalau kalian baru bergabung, Pelita Hati 207 ini channel yang membahas tentang berbagai macam problem di masyarakat dan juga beberapa masalah kalian lah ya, terutama masalah-masalah Gen Z ya, masalah anak-anak muda. Emang lu psikolog? Emang lu psikiater? Emang lu apa gitu? Emang lu motivator? No. Saya tidak menyandang itu semua, gue kuliah juga enggak. Tetapi ilmu pengetahuan itu luas guys, dan juga apa yang saya sampaikan itu dari berbagai macam pengalaman dan juga dari orang-orang yang berpengalaman. Kemudian gue sharing di sini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak karena dukungan kalian, support kalian itu membantu banget membantu banget perkembangan channel ini. Kenapa? Karena kalau kalian share dan juga saling komen, kemudian kalian juga mengutarakan banyak pendapat, kalian itu mendukung channel ini. Dan channel ini tuh edukatif banget, jadi kalian bisa share kebaikan kepada yang lain juga. Oke, kita masuk ke tema yang tadi gue sebutin ya. Di tema ini tuh orang-orang yang tidak punya pendirian. Jadi dia tuh ke kanan dia ikut, ke kiri dia ikut gitu. Kak Pelita, memangnya ada orang seperti itu? Bukan ada, jawabannya banyak banget ya. Kenapa gue mau ngangkat tema ini? Karena gue terinspirasi tema ya, bukan terinspirasi gaya hidup, no, bukan. Gue terinspirasi tema ini tuh dari salah seorang teman dekat gue. Gue nggak akan sebutin namanya ya, karena takut dianya denger terus kesinggung gitu. Nggak. Tapi memang dia sudah berubah sekarang gitu. Di masa lalunya dia dan dia juga pernah bertanya juga mengenai hal ini kepada saya gitu. Kenapa ya saya ini sulit banget untuk punya pendirian, jadi selalu ikut temen. Bahkan motor gue bocor nih, gue tuh butuh banget temen buat ke bengkel gitu. Even ke bengkel sekalipun dia tuh kayak butuh orang untuk bisa nganterin gitu loh. Nah ini tuh kayak dia benar-benar nggak punya pendirian, jadi benar-benar harus butuh teman, butuh dan lain sebagainya. Sebentar ya. Sorry, gue barusan habis makan. Nah, gue mau kasih tahu terlebih dahulu ciri-ciri orang seperti ini ya. Orang seperti ini tuh yang pertama adalah orang ini yang nggak punya pendirian, yang ke kanan dia ikut, ke kiri dia ikut, ke jurang dia ikut, ke neraka dia ikut. Syukur deh kalau diajak ke surga dia ikut. Cuma kan masalahnya mana yang benar mana yang salah dia kagak tahu tuh, diikutin mulu. Rata-rata orang yang seperti ini itu memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kalian tahu atau tidak, disadari atau tidak, orang-orang yang powerful confident ataupun yang percaya dirinya tinggi, dia itu justru memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya iyalah, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi adalah orang-orang yang bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Kalian harus punya pola pikir seperti ini. Langkah apapun yang kalian ambil tetap memiliki resiko. Jangan terlalu banyak berpikir, kalau aku ngambil A nanti begini, kalau aku ngambil B nanti begini. Ya dipikirkan matang-matang, dipertimbangkan matang-matang, itu juga sesuatu hal yang sangat penting ya, agar kita tidak salah langkah. Tetapi jangan pernah lupa, kelamaan berpikir, tidak segera mengambil tindakan itu juga tidak baik. Jadi ya hanya diem saja di situ. Dan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah itu tidak mengerti bahwa segala pilihan itu mengandung resiko. Jangan pernah menganggap kalau saya memilih A berarti
tidak akan ada resiko yang gede banget yang menimpa saya. Ya mungkin untung, tetapi tetap memiliki kerugian meskipun kecil. Misal nih, saya akan ambil contoh. Jalan yang kiri itu jauh banget ya, tapi jalannya mulus. Jalan yang sebelah kanan deket memang, tapi becek banget ya. Nah, kalian tinggal jangan kelamaan di situ. Jadi kalian harus milih mana yang terbaik menurut kalian. Misal dia akan pilih, ya udah deh, saya akan pilih yang jalannya mulus, lurus, tapi memang dia jauh banget. Resikonya apa? Lama di waktu, satu. Yang kedua adalah bensinnya mungkin berkurangnya cukup lumayan banyak. Tapi jalan yang kanan dia dekat, tetapi becek parah. Memang sih waktunya bisa menghemat, bensinnya bisa menghemat, tapi kendaraan, sepatunya, celananya mungkin ada kemungkinan dia kotor. Jadi semua pilihan itu mengandung resiko. Tinggal resiko mana yang menurut kalian itu kecil. Nah, orang-orang yang memiliki kepercayaan rendah, tidak mengerti sampai di situ. Jadi orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu justru mengetahui bahwa setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Tinggal kita lebih milih mana yang resikonya itu kecil seperti itu. Yang berikutnya ya, orang-orang yang semacam ini biasanya diliputi rasa takut yang sangat besar. Jadi begini, aku mau ikut kamu aja deh, aku nggak mau ikut dia. Aku nggak mau punya inisiatif sendiri deh, aku ikut kamu aja gitu. Baik itu perbuatan, pendapat atau apapun itu ya. Jadi, kenapa diliputi rasa takut yang besar? Karena itu tadi, kalau saya mengambil tindakan sendiri, saya takut nanti celaka, saya takut nanti ada risiko yang besar yang harus saya bla 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 dan lain sebagainya. Jadi, berawal dari ketidakpercayaan dirian yang rendah mengakibatkan ya dia memiliki rasa takut yang besar pada saat dia mengambil resiko atau mengambil pilihan-pilihan yang sebetulnya dia bisa memilih dengan cara yang bijak, cara yang baik begitu. Berikutnya nih ya, orang-orang semacam ini tuh pernah mendapat rasa aman jika di bawah naungan seseorang. Jadi begini, di masa lalunya orang ini tuh pernah mendapatkan rasa aman. Seperti misal, aku pernah ngikut dia tapi kayaknya aman-aman aja tuh gitu. Kalau aku kerja sendiri, kalau aku melakukan inisiatif secara sendirian, aku tuh banyak banget masalah harus banyak ditanggung oleh sayanya itu sangat banyak gitu. Tapi kalau dia ikut orang, di bawah naungan orang, mungkin yang sudah profesional sekalipun. Guys, ini kalau ini dirinci ya, kalau misal ternyata itu berhubungan dengan agensi, berhubungan dengan satu buah peraturan, ya itu it's okay. Misal orang itu kerja di dunia entertain dan kemudian dia di bawah naungan agensi tertentu agar lebih menyelamatkan nama baik dia mungkin, ya itu it's okay, enggak apa-apa. Ini lebih kepada pilihan-pilihan yang dia bisa ambil sendiri sebetulnya. Dia independen sebetulnya. Dia tuh bisa melakukannya sendiri, tetapi karena keseringan di bawah naungan seseorang, jadi lebih aman aja deh gitu. Kalau di bawah naungan seseorang itu dia lebih aman gitu. Terus gimana dong solusinya kalau misal orang tersebut, aku, kalian, kita begitu ya, yang nggak punya pendirian ini gitu kan, ikut ke kanan dia ngikut, dia jalan ke kiri dia ngikut, terus gimana? Setidaknya Pelita Hati 207 menyarankan untuk harus terus didampingi ya, dan diberikan support serta kepercayaan yang tinggi nih kan. Dan juga sorry sih, gue agak sedikit ngeblank. By the way gini, gue rekaman ini tuh sambil di depan kaca ya. Jadi gue tuh kayak ada mic, terus kemudian gue kan di dalam kamar gitu ya, sendirian. Terus gue tuh ada kaca besar di depan gue, jadi kayak gue tuh sambil ngeliat rambut, muka gitu kan, kok ada sedikit jerawat sih sebelah kiri gue, itu kan agak sedikit menyebalkan ya. Jadi gini, solusinya adalah terus didampingi dan diberikan kepercayaan yang terus-terusan. Maksudnya begini,
Yang pertama itu adalah didampingi. Pendampingan itu penting kepada orang yang semacam ini sambil diberikan support. Kamu tuh bisa loh mengambil keputusanmu sendiri. Dan kalau memang orang ini bergaul dengan orang-orang pemberani, bergaul dengan orang-orang cerdas, itu biasanya dia lebih confident-nya itu bisa nge-recharge gitu, bisa menambah. Dan juga kalian memberikan pendapat-pendapat yang pendapat itu kalian dengar. Contoh begini, teman kalian tuh sama sekali tidak percaya diri, teman kalian itu sulit untuk mencari dan mengambil inisiatif pada dirinya, yaitu tadi yang kepercayaan dirinya rendah, karena ada rasa takut, karena di bawah naungan seseorang. Kalian bisa memberikan kepada dia kepercayaan melalui pendapat-pendapat. Misal, menurut kamu baju yang cocok saya pakai ke kondangan, baju jubah atau baju gamis ya? Kalau dia bilang mungkin ya terserah kamu, itu kan kamu yang pakai. Kamu harus mengatakan bahwa enggak, aku pengen denger dulu pendapat dari kamu dan alasannya apa ya gitu. Jadi dengan demikian membantu dia critical thinkingnya tuh lebih menambah seperti itu. Nah, itu dia nih ya. Kalau ternyata misal Kak, ada kok saran dari gue Kak, gue nggak setuju dengan pendapat lu Kak, kalau menurut gue gini-gini. Oke, tulis lagi, tulis di kolom komentar. Dan juga kalian jangan lupa memberikan pendapat-pendapatnya juga ya di kolom komentar. Kali aja gue bisa dapet referensi yang baru nih dari kalian gitu. Terima kasih banyak, sudah hampir 12 menit ya kan. Pelita Hati 207 pamit undur diri, dan kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya makan. Ntar metong des.